Bruno Fernandes, Nuno Mendes, dan tentu saja Cristiano Ronaldo. Nama-nama tersebut menjadi bagian dari generasi Portugal yang datang ke Piala Dunia dengan keyakinan yang belum pernah sebesar ini sebelumnya. Dengan talenta-talenta baru yang terus berkembang dan didukung oleh salah satu veteran terbesar dalam sejarah sepak bola, Portugal akan memasuki turnamen sebagai pemilik salah satu skuad paling lengkap yang pernah mereka miliki. Jika pada edisi-edisi sebelumnya mereka kerap dipandang sebagai kuda hitam yang mampu memberi kejutan, kali ini situasinya berbeda. Portugal datang sebagai penantang serius dengan satu tujuan yang masih belum berhasil mereka wujudkan di panggung terbesar sepak bola dunia. Meski telah menikmati berbagai kesuksesan di level kontinental sepanjang dekade terakhir, perjalanan Portugal di Piala Dunia masih menyisakan sejumlah penyesalan. Pencapaian terbaik mereka dalam beberapa dekade terakhir terjadi pada tahun 2006 ketika berhasil mencapai semifinal sebelum langkah mereka dihentikan Prancis dengan kekalahan tipis 1-0. Harapan untuk melangkah lebih jauh kembali muncul pada edisi 2022, namun Portugal secara mengejutkan harus mengakhiri perjalanan mereka di perempat final setelah dikalahkan Maroko. Kini, dengan kombinasi pengalaman dan kualitas yang dimiliki skuad saat ini, pertanyaan besar kembali mengemuka. Setelah berhasil menorehkan kesuksesan di kompetisi Eropa, mampukah Portugal akhirnya menaklukkan panggung dunia dan meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka? Simak sampai tuntas. Tidak berlebihan jika Seleção das Quinas memasang target setinggi mungkin di Piala Dunia 2026. Portugal datang ke turnamen ini dengan ambisi yang jelas, yakni pulang membawa trofi juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Status sebagai salah satu unggulan bukanlah sesuatu yang datang tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya berhasil menegaskan posisi Portugal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa setelah menjuarai UEFA Nations League sebanyak 2 kali. Dengan kualitas skuad yang mereka miliki saat ini, Portugal memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa mereka mampu bersaing hingga akhir di panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, untuk memahami besarnya harapan tersebut, kita perlu melihat bagaimana perjalanan Portugal berkembang selama 2 dekade terakhir. Sebelum debut Cristiano Ronaldo pada tahun 2003, rekam jejak Portugal di turnamen besar masih jauh dari kata istimewa. Mereka hanya tampil dalam 3 edisi Piala Dunia dan 3 edisi Piala Eropa, tanpa satupun trofi mayor yang berhasil diraih. Bahkan hingga saat ini, pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia masih berasal dari generasi Eusebio pada tahun 1966, ketika Portugal berhasil finish di posisi ketiga. Mereka juga belum pernah sekalipun mencapai partai final Piala Dunia. Akan tetapi, sejak kemunculan Ronaldo, narasi tersebut berubah sepenuhnya. Portugal berhasil tampil di 6 Piala Dunia dan 6 Piala Eropa, sekaligus menambah 3 trofi ke dalam lemari prestasi mereka melalui Euro 2016, UEFA Nations League 2019, dan UEFA Nations League 2025. Dari sebuah negara yang kerap dikenal karena potensi yang tidak selalu diikuti konsistensi, Portugal berkembang menjadi tim yang mampu mengubah harapan menjadi pencapaian nyata. Era ini pun layak dikenang sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah sepak bola Portugal, dengan Cristiano Ronaldo sebagai sosok utama yang memimpinnya. Meski demikian, perjalanan Portugal menuju Piala Dunia 2026 tidak sepenuhnya berjalan mulus. Setelah memulai fase kualifikasi dengan hasil yang meyakinkan, mereka sempat kehilangan momentum ketika ditahan Hungaria dan kemudian secara mengejutkan kalah dari Republik Irlandia. Situasi semakin rumit ketika sang kapten, Cristiano Ronaldo, mendapat kartu merah dan harus absen pada laga grup terakhir. Namun di tengah berbagai hambatan tersebut, Portugal tetap mampu menunjukkan kualitas mereka dengan mengakhiri fase kualifikasi sebagai juara grup F. Hasil itu memastikan langkah mereka ke putaran final sekaligus memberi Ronaldo kesempatan untuk kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Di luar persoalan di lapangan, Portugal juga harus menghadapi kehilangan yang jauh lebih berat. Kematian tragis Diogo Jota pada bulan Juli meninggalkan duka mendalam bagi tim nasional. Penyerang yang telah mencatatkan 49 penampilan dan 14 gol untuk negaranya itu hampir pasti akan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia 2026 serta memberikan opsi tambahan di lini depan bagi Roberto Martinez. Kepergiannya menciptakan kekosongan yang tidak mudah digantikan, sehingga beberapa pemain harus mengambil tanggung jawab lebih besar.
Rafael Leao menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi peran tersebut. Meski jarang dimainkan sebagai penyerang tengah bersama AC Milan, Martinez beberapa kali memanfaatkan fleksibilitasnya dalam berbagai skema permainan. Di sisi lain, Gonzalo Ramos dan Joao Felix juga menjadi opsi penting, meskipun posisi terbaik Felix kemungkinan berada tepat di belakang penyerang utama. Sementara itu, Gonzalo Ramos terus menunjukkan kemampuannya meski tidak selalu menjadi pilihan utama di level klub. Persaingan ketat di Paris Saint-Germain membuatnya sering memulai pertandingan dari bangku cadangan, terutama di tengah kehadiran nama-nama besar seperti Ousmane Dembélé. Bahkan setelah musim yang terganggu oleh cedera dan berbagai faktor lainnya, Ramos tetap harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten. Namun ketika mengenakan seragam Portugal, performanya berbicara dengan sendirinya. Dalam 7 kesempatan sebagai starter, ia berhasil mencatatkan 8 gol dan 2 assist. Salah satu momen terbaiknya tentu terjadi di Piala Dunia 2022 saat dipercaya tampil sejak menit pertama menghadapi Swiss di babak 16 besar dan langsung menjawab kepercayaan tersebut dengan mencetak hat-trick yang mengesankan. Meski memiliki sejumlah opsi menarik di lini serang, perdebatan terbesar tetap berpusat pada satu nama, Cristiano Ronaldo. Di usia 41 tahun, sang kapten masih menunjukkan produktivitas yang luar biasa. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Saudi Pro League dalam 2 musim terakhir dan tetap menjadi sumber gol utama Portugal sejak Roberto Martinez mengambil alih tim pada tahun 2023. Dalam 2 kampanye terakhir, yakni UEFA Nations League dan kualifikasi Piala Dunia, Ronaldo memimpin daftar pencetak gol Portugal dengan 13 gol dalam 14 pertandingan. Salah satu kontribusi terbesarnya datang di final UEFA Nations League melawan Spanyol ketika golnya membantu membawa pertandingan hingga babak adu penalti yang pada akhirnya dimenangkan Portugal. Selain produktivitasnya, Ronaldo juga membawa pengalaman yang sulit ditandingi pemain lain. Dengan koleksi lebih dari 30 trofi di level klub dan tim nasional, serta status sebagai kapten Portugal sejak tahun 2008, pengaruhnya di dalam dan luar lapangan tetap sangat besar. Semua itu membuat keterlibatannya dalam skuad Piala Dunia 2026 hampir tidak terhindarkan. Turnamen ini bahkan berpotensi menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengejar satu-satunya trofi besar yang belum pernah ia raih sepanjang karirnya. Namun di sisi lain, catatan Ronaldo dalam 2 turnamen besar terakhir menghadirkan sejumlah pertanyaan. Ia gagal mencetak gol dari permainan terbuka di Euro 2024 dan hanya mencatatkan 1 gol penalti dalam 5 pertandingan Piala Dunia 2022. Artinya, ia hanya mengoleksi 1 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya di turnamen besar bersama Portugal. Itulah sebabnya Piala Dunia 2026 menjadi momen yang sangat menarik bagi Portugal. Banyak pihak menilai bahwa ini adalah skuad terbaik yang pernah mengelilingi Ronaldo sepanjang karier internasionalnya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Portugal saat ini tampil lebih seimbang ketika tidak sepenuhnya bergantung pada sang kapten. Pertanyaannya kini adalah, apakah Ronaldo mampu meninggalkan kesulitan yang mengiringinya dalam 2 turnamen terakhir dan kembali tampil menentukan saat tim membutuhkannya? Jika jawabannya iya, maka Portugal memiliki peluang besar untuk melangkah jauh. Sebab di luar sosok Ronaldo, mereka tetap memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak negara lain, kedalaman skuad dan talenta yang tersebar di hampir setiap lini. Meski produktivitas Cristiano Ronaldo masih menjadi salah satu senjata utama Portugal, ada beberapa tanda yang tidak bisa diabaikan. Di UEFA Nations League, ia menjadi salah satu pemain dengan jarak tempuh terendah di antara mereka yang bermain lebih dari 700 menit. Memang, penyerang pada umumnya menempuh jarak yang lebih sedikit dibanding gelandang atau bek sayap. Namun sebagai perbandingan, Erling Haaland justru mencatatkan jarak tempuh yang lebih jauh meski bermain hampir 200 menit lebih sedikit. Tentu saja, usia akan mengubah cara seorang pemain menjalani pertandingan. Seiring bertambahnya umur, kemampuan membaca permainan, memilih momen yang tepat, dan mengelola energi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan fisik. Karena itu, hanya waktu yang akan menjawab apakah Ronaldo masih mampu menjadi sosok penentu di lini depan Portugal. Jika ia mampu beradaptasi dengan perannya saat ini dan menempatkan kepentingan tim di atas segalanya, maka situasi akan berjalan dengan baik. Namun jika keinginan untuk terus bermain di setiap pertandingan mulai mengalahkan kebutuhan tim, hal tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, Ronaldo adalah pemain yang sangat berpengalaman. Ia memahami kondisinya saat ini dan menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada pada fase karier yang sama seperti 1 dekade lalu.
Terlepas dari situasi tersebut, Portugal tetap memiliki alasan kuat untuk merasa optimistis. Mereka mungkin tidak memiliki kedalaman lini depan seperti yang dimiliki Inggris atau Prancis, tetapi kualitas yang tersebar di seluruh lapangan membuat skuad ini sulit untuk diremehkan. Di lini belakang, Ruben Dias menjadi pemimpin yang memberikan rasa tenang dan kepercayaan kepada rekan-rekannya. Di sampingnya, Gonçalo Inacio menawarkan karakteristik berbeda dengan kemampuan kaki kirinya yang membantu membangun serangan dari belakang. Sementara itu, Diogo Costa menjadi fondasi penting dengan distribusi bola yang tenang dan akurat, baik ketika mengalirkan bola ke Vitinha maupun João Neves di area tengah, maupun saat mengarahkan permainan ke sisi lapangan melalui Nuno Mendes dan para bek sayap lainnya. Dari fase tersebut, Portugal berusaha melewati tekanan pertama lawan secepat mungkin sebelum menyerang ruang yang mulai terbuka. Kombinasi kualitas teknis, pengalaman, dan fleksibilitas taktik membuat mereka memiliki keseimbangan yang sangat baik di hampir setiap lini permainan. Kekuatan terbesar Portugal mungkin justru terletak di sektor tengah. Bernardo Silva dan Bruno Fernandes telah lama menjadi titik referensi dalam sistem permainan Roberto Martinez. Bernardo menghadirkan kontrol tempo dan kemampuan keluar dari tekanan, sementara Bruno memberikan energi, kreativitas, serta visi umpan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Di antara keduanya, hadir Vitinha yang semakin berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia berkat ketenangan, kemampuan menguasai bola, dan kecerdasannya dalam mengatur ritme permainan. Di saat yang sama, João Neves membawa intensitas tinggi dan pengambilan keputusan yang matang meski usianya masih muda. Ketika kualitas lini tengah tersebut dipadukan dengan berbagai opsi serangan yang telah dimiliki Portugal, hasilnya adalah sebuah tim yang matang, seimbang, dan memiliki karakter juara. Dengan sejumlah pemain yang telah merasakan pengalaman memenangkan Liga Champions serta momentum positif yang mereka bawa menuju turnamen ini, Portugal memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Menariknya, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini cukup sulit menemukan titik lemah yang benar-benar mencolok dalam skuad Portugal. Dalam beberapa turnamen terdahulu, selalu ada area tertentu yang bisa dieksploitasi lawan, tetapi situasinya kini terasa berbeda. Pada akhirnya, peluang mereka akan sangat ditentukan oleh detail-detail kecil, mulai dari keberuntungan, situasi pertandingan, hingga kemampuan Roberto Martinez dalam mengelola seluruh potensi yang ada di dalam tim. Sejak mengambil alih kursi pelatih, Martinez berhasil menghadirkan kejelasan taktik yang memperkuat organisasi permainan Portugal, sekaligus memaksimalkan kualitas generasi pemain yang luar biasa ini. Ia juga dikenal mampu membangun hubungan yang baik dengan para pemain, sesuatu yang sangat penting bagi skuad yang dipenuhi talenta teknis kelas dunia. Namun, seperti halnya setiap pelatih, Martinez juga menghadapi sejumlah risiko. Struktur permainan yang sangat terorganisasi terkadang dapat membatasi improvisasi individu, sementara keputusan-keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan Cristiano Ronaldo dan keseimbangan tim, berpotensi memengaruhi dinamika ruang ganti. Selain itu, sejarah sepak bola telah berkali-kali menunjukkan bahwa satu keputusan yang kurang tepat pada momen krusial dapat mengubah arah sebuah turnamen. Karena itulah, kemampuan Martinez dalam membaca situasi akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika ia mampu mengelola seluruh aspek tersebut dengan baik, Portugal memiliki peluang nyata untuk meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.